pedang itu cepat. Tapi, Goku lebih cepat. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika dua dunia anime yang luar biasa, Dragon Ball dan Naruto, saling bersilangan dalam sebuah pertarungan epik? Apa yang terjadi jika seorang pejuang Saiyan yang kekuatannya mampu menghancurkan planet bertemu dengan salah satu ninja paling ditakuti dari desa kabut tersembunyi? Hari ini, kita akan mengupas tuntas duel imajiner yang sudah lama dinantikan. Son Goku melawan Zabuza Momochi, sang iblis dari Kirigakure. Siapkan diri kalian, karena ini bukan sekadar adu kekuatan biasa. Ini adalah pertarungan antara ki dan cakra, antara kecepatan super dan teknik melenyapkan senyap. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita mulai analisisnya. Untuk menciptakan skenario yang paling adil dan menarik, mari kita tentukan versi karakter yang akan kita gunakan. Untuk Goku, kita akan mengambil versinya di akhir saga Z, tepat sebelum dimulainya Dragon Ball Super. Pada titik ini, Goku telah menguasai Super Saiyan 3, memiliki pengalaman bertarung melawan makhluk sekuat Majin Buu, dan tentu saja, kemampuan ikoniknya seperti Instant Transmission dan Kamehameha berada di puncaknya. Dia adalah pejuang yang matang, berpengalaman, dan kekuatannya sudah berada di level kosmik. Di sisi lain, kita punya Zabuza Momochi. Kita akan mengambil versi Zabuza di puncak kekuatannya saat pertama kali muncul di arc Negeri Ombak. Ini adalah Zabuza yang ditakuti di seluruh dunia shinobi. Seorang mantan anggota 7 ninja pedang dari kabut yang legendaris dan seorang ahli dalam teknik air serta melenyapkan senyap dengan pedang raksasanya Kubikiri Bocho dan penguasaan teknik kabut tersembunyi. Dia adalah lawan yang sangat mematikan bagi siapapun di dunianya. Sekarang, mari kita siapkan panggung pertarungannya. Bayangkan sebuah lembah yang luas dengan sungai besar yang mengalir deras di tengahnya, dikelilingi oleh hutan lebat dan tebing-tebing tinggi. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Zabuza yang merupakan pengguna elemen air. Pertarungan dimulai. Melihat lawannya, Goku, dengan pakaian oranyenya yang mencolok, mungkin akan sedikit meremehkan Zabuza pada awalnya. Goku selalu bersemangat menghadapi lawan kuat, dan dia akan merasakan energi yang berbeda dari Zabuza. Bukan ki, seperti yang biasa dia rasakan, melainkan sesuatu yang disebut cakra. Dengan senyum khasnya, Goku mungkin akan berkata, "Hei, kamu kelihatannya kuat. Ayo kita bertarung." Zabuza, di sisi lain, tidak akan membuang waktu untuk basa-basi. Dia adalah seorang pelenyap profesional. Melihat Goku lengah, dia akan segera bertindak. Dengan satu gerakan tangan, Zabuza melepaskan jutsu kabut tersembunyi. Dalam sekejap, seluruh lembah diselimuti kabut tebal yang pekat, menghilangkan pandangan sepenuhnya. Suara Zabuza menggema dari segala arah. "Kau telah memasuki wilayahku. Pintar, di dalam kabut ini. Aku adalah dewa. Kau bahkan tidak akan tahu dari mana serangan datang sampai pedangku menembus jantungmu. Mari kita mulai." Silent killing. Di dalam kabut, seorang ninja biasa akan langsung panik. Indra mereka menjadi tidak berguna. Tapi lawan Zabuza kali ini bukanlah ninja. Dia adalah Son Goku. Awalnya, Goku mungkin akan sedikit terkejut. Wow, kabut ini tebal sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Dia mencoba mengandalkan matanya, tetapi sia-sia. Namun, kemudian Goku akan menutup matanya dan berkonsentrasi. Inilah kesalahan fatal pertama Zabuza. Dia mengira kabut bisa menyembunyikan dirinya dari Goku. Goku tidak perlu melihat untuk bertarung. Dia bisa merasakan ki, energi kehidupan dari setiap makhluk hidup. Meskipun cakra Zabuza berbeda, esensinya sebagai energi kehidupan tetap bisa dideteksi oleh indera Super Goku. Saat Zabuza bergerak tanpa suara di dalam kabut, bersiap untuk menebas dari belakang, Goku akan merasakan kehadirannya dengan sangat jelas. Di sana, pikir Goku. Tepat saat bilah raksasa Kubikiri Boko mengayun ke arah lehernya, Goku dengan santai akan menunduk, membiarkan pedang itu lewat hanya beberapa sentimeter di atas kepalanya. Zabuza terkejut. Bagaimana mungkin? Gerakannya sempurna, tanpa suara, tanpa jejak.
Goku kemudian berbalik dengan cepat, dan dengan satu pukulan ringan di perut Zabuza, dia mengirim sang iblis dari kabut terbang mundur menabrak tebing. Zabuza terbatuk, merasakan sakit yang luar biasa dari pukulan yang sepertinya tidak bertenaga itu. Dia tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana kau bisa tahu? Tanyanya, sambil bangkit dengan susah payah. Goku menggaruk kepalanya. Aku tidak bisa melihatmu, tapi aku bisa merasakan energimu. Kabutmu tidak ada gunanya melawanku. Inilah momen di mana Zabuza menyadari bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Tapi Zabuza bukanlah tipe yang mudah menyerah. Dia adalah seorang pejuang yang gigih. Dia akan mengubah taktik. Baiklah, jika melenyapkan senyap tidak berhasil, maka aku akan menenggelamkanmu. Zabuza melompat ke sungai, membentuk segel tangan dengan cepat. Sultan, Suryuden Dojit, teknik naga air. Seekor naga raksasa yang terbuat dari air, bangkit dari sungai, mengaum dan menerjang ke arah Goku dengan kekuatan dahsyat. Ini adalah salah satu jutsu terkuat Zabuza, yang mampu menyapu bersih seluruh area. Bagi shinobi, biasa ini adalah akhir dari segalanya, tapi bagi Goku ini hanyalah pemanasan. Melihat naga air raksasa itu datang, Goku mungkin hanya akan tersenyum lebih lebar. Keren, serunya. Tanpa berubah menjadi Super Saiyan sekalipun, Goku hanya mengangkat satu tangannya. Saat naga air itu hendak menelannya, Goku melepaskan sebuah ledakan ki kecil. Blar! Naga air itu hancur berkeping-keping, kembali menjadi air biasa yang jatuh seperti hujan deras di seluruh lembah. Zabuza terdiam. Matanya membelalak tak percaya. Jutsu andalannya dihancurkan semudah itu. Bahkan tanpa lawannya, bergerak dari tempatnya. Rasa putus asa mulai merayapinya. Dia kemudian mencoba jurus andalannya yang lain, penjara air. Mungkin jika dia bisa menjebak Goku, dia punya kesempatan. Zabuza bergerak dengan kecepatan tinggi, mencoba menyentuh Goku untuk mengaktifkan jutsu tersebut. Tapi disinilah perbedaan level kekuatan yang sebenarnya terlihat. Kecepatan Zabuza, yang dianggap luar biasa di dunia Naruto, bagi Goku hanyalah gerakan lambat. Goku bisa dengan mudah menghindari setiap upaya Zabuza. Dia bisa menghilang dan muncul kembali di belakang Zabuza, menggunakan kecepatan supernya. Bahkan tanpa perlu menggunakan instant transmission, dia bisa menepuk bahu Zabuza dan berkata, "Kamu meleset lagi!" Membuat sang ninja elit semakin frustrasi. Zabuza, yang didorong hingga batas kemampuannya, akan melakukan serangan terakhir yang paling putus asa. Dia menciptakan beberapa klon air untuk mengecoh Goku, sementara dia sendiri mencoba serangan kejutan dari sudut yang tak terduga. Namun, lagi-lagi, semua sia-sia. Goku bisa merasakan klon mana yang asli dan mana yang palsu hanya dengan merasakan energi mereka. Dengan satu gelombang energi, dia melenyapkan semua klon air, dan dengan satu gerakan cepat, dia sudah berada di depan Zabuza. Memegang pergelangan tangan yang memegang pedang Kubikiri Boko, Zabuza mencoba menarik pedangnya. Tetapi tangan Goku terasa seperti terbuat dari baja yang tak tergoyahkan. Kekuatan fisik Goku dalam wujud dasarnya saja sudah jauh melampaui apapun yang pernah dihadapi Zabuza. Pada titik ini, Goku mungkin akan berkata dengan nada yang lebih serius, "Kamu bertarung dengan baik. Kamu kuat untuk ukuran manusia, tapi pertarungan ini sudah selesai." Zabuza, dengan napas terengah-engah dan keringat membasahi wajahnya, akhirnya menyadari kebenaran yang pahit. Dia tidak sedang melawan seorang manusia, atau bahkan seorang ninja yang kuat. Dia sedang melawan monster dalam wujud manusia. Kekuatan yang dimiliki Goku berada di dimensi yang sama sekali berbeda, sebuah level yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Lalu, bagaimana pertarungan ini akan berakhir? Goku bukanlah seorang pelenyap. Melihat Zabuza sudah tidak berdaya dan menyadari perbedaan kekuatan mereka, Goku kemungkinan besar akan melepaskannya. Dia mungkin akan melumpuhkan Zabuza dengan satu pukulan di tengkuk, membuatnya pingsan tanpa cedera serius. Goku mencari pertarungan yang bagus, bukan pembantaian. Setelah Zabuza kalah, Goku mungkin akan terbang pergi, mencari lawan yang lebih sepadan, meninggalkan Zabuza yang pingsan dengan kebingungan dan kekaguman atas kekuatan yang baru saja dia saksikan. Jadi, kesimpulannya,
Goku versus Zabuza adalah pertarungan yang sangat tidak seimbang. Meskipun Zabuza adalah ninja yang brilian dan mematikan di dunianya, kekuatan Goku berada di skala yang benar-benar berbeda. Teknik kabut Zabuza tidak berguna melawan kemampuan Goku merasakan ki, kekuatan fisik, kecepatan, dan daya hancur. Goku jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan oleh Cakra dan Jutsu Zabuza. Bahkan, tanpa perlu berubah menjadi Super Saiyan, Goku dalam wujud dasarnya sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Zabuza dengan mudah. Ini adalah contoh klasik tentang bagaimana skala kekuatan di alam semesta. Dragon Ball Banner berada di level yang berbeda dibandingkan dengan sebagian besar dunia anime lainnya. Pertarungan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi Zabuza dan mungkin hanya pemanasan singkat bagi Goku. Bagaimana menurut kalian? Apakah analisis ini masuk akal? Atau kalian punya skenario lain di mana Zabuza mungkin punya kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel kami untuk lebih banyak pertarungan anime epik seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.